Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A Indralaya yang beranggotakan saya Atrika Laura Dwi Putri, Saya Maiwa Laung, saya Sabina Kamilia. pada video kali ini akan dibahas mengenai materi biomolekul. Selamat menyaksikan. Biomolekul merupakan molekul penyusun makhluk hidup yang saling berinteraksi sebagai logika molekuler makhluk hidup. Biomolekul menggambarkan molekul yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk membangun bagian tubuh dan menjaga proses biokimia yang diperlukan untuk fungsi kehidupan. Pada umumnya, biomolekul adalah senyawa karbon. Biomolekul memiliki banyak gugus fungsional seperti gugus hidroksil, amino, keton, karboksil, amida, dan lain-lain. Kebanyakan senyawa organik di dalam sel hidup terdiri dari 4 jenis utama, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Makanan yang kita makan menjadi sumber biomolekul untuk tubuh. Manfaat karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi, serta melakukan beragam aktivitas sehari-harinya. Polisakarida dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai cadangan energi yang ketika diperlukan akan dihidrolisis sehingga dapat menyediakan gula bagi sel. Contoh bahan pangan yang mengandung karbohidrat dalam hal ini, polisakarida adalah beras dan singkong. Kandungan karbohidrat pada beras jumlahnya hampir 80% dari total berat keringnya, dan jumlah karbohidrat dalam satu porsi nasi putih bisa lebih dari 53 gram. Adapun kandungan karbohidrat pada singkong jumlah pastinya dapat bervariasi, tergantung pada varietas singkong, ukuran, dan cara pengolahannya. Sebagai perbandingan, dalam 100 gram singkong mentah terdapat sekitar 38 gram karbohidrat. Protein adalah salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa fungsi protein bagi tubuh diantaranya yaitu sebagai sumber energi dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dalam arti lain, tubuh yang kekurangan protein akan rentan terserang penyakit dan infeksi. Dalam 80-100 gram telur mengandung 12,8 gram protein serta nutrisi lainnya seperti vitamin A dan B, kalsium, dan zat besi yang bermanfaat bagi tubuh. Telur termasuk ke dalam protein hewani karena telur merupakan salah satu zat gizi yang berasal dari bahan makanan lauk hewani yang terdapat di sekitaran kita. Dalam 100 gram tahu mengandung 10,9 gram protein serta nutrisi lainnya seperti serat, kalsium, natrium, dan fosfor yang berguna bagi tubuh. Tahu juga termasuk protein nabati karena berasal dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Lipid sangat penting bagi tubuh, yaitu sebagai bahan bakar metabolik untuk memberikan energi kepada sel-sel tubuh. Komponen struktural membran sel, komponen pembentuk isolator. Bahan pangan yang kami jadikan objek kali ini yaitu keju. Lipid atau lemak dalam keju memberikan rasa yang gurih, tekstur yang lembut dan creamy, dan aroma yang khas. Kandungan lemak dalam keju sangat bervariasi tergantung pada jenis keju, susu yang digunakan, dan proses pembuatannya. Susu berlemak penuh akan menghasilkan keju dengan kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu skim. Secara umum, kandungan lemak dalam keju dapat berkisar antara 10% hingga 40% dari berat totalnya. Asam nukleat adalah biomolekul yang penting. Molekul ini ditemukan berlimpah di semua makhluk hidup. Asam nukleat berfungsi untuk membuat, menyandikan, dan menyimpan informasi genetik di setiap sel hidup dari setiap bentuk kehidupan di bumi. Asam nukleat tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Hati memiliki kandungan asam nukleat tinggi. Hati ayam memiliki kandungan purin sebesar 150-1000 mg per 100 gram. Hati ayam diperlukan tubuh karena mengandung asam nukleat yang berfungsi dalam menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetik, membantu proses metabolisme dan reaksi-reaksi informasi energi. Kesimpulan, biomolekul adalah molekul-molekul yang berbeda penyusun makhluk hidup yang saling berinteraksi sebagai logika molekuler makhluk hidup. Struktur utama biomolekul adalah polisakarida, lipid, protein, dan juga asam nukleat.